Selamat malam Mas. Perkenalkan nama saya Taufik dari Fisioterapis Budi Semarang. Ya. Namanya siapa ya Mas? Nama saya Danang. Oh Danang. Kira-kira umurnya berapa Mas? Saya masih 20 tahun. Oh 20 tahun ya. Namanya mana Mas? Saya di Sunan Sampangan. Sampangan itu ini daerah Semarang ya Mas ya? Iya. Oh iya. Jadi apa keluhan utama ya Masnya Mas? Sesak Sesak. sama buat napas pun sakit. Oh. Sesak jadi masalah. Jadi sesak itu rasa sesak saat melakukan aktivitas apa Mas? Saya itu kan sebenarnya suka olahraga. Oh, olahraga. Habis melakukan olahraga itu pada sesak gitu. Iya. Jadi terus itu rasa sesaknya mending atau udah enakan itu pas waktu apa Mas? Apa ya, kalau hiburan itu kan kadang relax sama badannya, cuman agak masih ganjel. Terus buat miring ke kanan itu biasanya agak lega. Terus pekerjaan sehari-hari itu apa Mas? Dari saya masih mahasiswa di Universitas. Ini kan banyak online ya Mas. Iya. Tugas dari dosen. Oh, Dan tugas gitu. Banyak tugasnya. sambil ngerokok apa enggak Mas? Saya udah nggak ngerokok. Dulu memang ngerokok. Oh, iya iya. Terus mempunyai riwayat dahulu enggak Mas? Enggak ada. Kenapa dulu enggak pernah Mas? Tidak pernah. Lalu keluarga mempunyai riwayat kayak asma atau yang sesak napas di macam itu Mas? Tidak ada itu. Enggak ada. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vital sign. Yang pertama kita akan tensi dulu.
adalah inspeksi. Nah, pada pemeriksaan ini kita melihat ke arah sangkar torak pasien. Nah, kita melihat itu apakah dari bentuk sangkar torak pasien ini ada yang mengalami abnormalitas atau normal, seperti itu. Kemudian bukan hanya pada bentuk sangkar toraknya aja, kita juga bisa melihat dari pola nafas atau breathing pattern-nya, di mana kita melihat apakah pola nafas pasien ini normal atau bermasalah, seperti itu. Kemudian selain breathing pattern-nya itu, kita juga bisa melihat pergerakan sangkar toraknya atau chest movement. Apakah si pasien memiliki masalah pada chest movement-nya. Pemeriksaan yang kedua adalah palpasi. Nah, untuk palpasi ini kita bisa palpasi di bagian trakea. Nah, trakea ini tepatnya di bagian di atas incisura jugularis. Nah, setelah kita palpasi, maka kita akan menyuruh pasien bernapas seperti biasa. Silakan bernapas, Pak, seperti biasa. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, trakea, kita akan melihat pergerakan trakea. Nah, ketika si pasien menarik nafas, maka trakea itu akan cekung ke dalam. Kemudian ketika si pasien menghembuskan nafas, maka trakea akan kembali ke posisi semula, seperti itu. Kemudian setelah kita palpasi bagian trakeanya tadi, kita juga bisa mengecek ekspansi dari parunya. Kita bisa mengecek di bagian apikal berarti bagian atas di sini. Kemudian bagian mediumnya, bagian tengah, dan juga bagian lower. Nah, contohnya di bagian lower seperti ini. Pasien kita suruh bernapas seperti biasa. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Jadi seperti itu. Nanti ketika pasien melakukan inspirasi dan ekspirasi, nanti kita bisa mengetahui apakah ekspansi dari sangkar toraknya itu mengalami masalah atau tidak. Setelah kita palpasi bagian ekspansinya, kita juga bisa mempalpasi otot-otot pernapasan pasien. Apakah pasien mengalami spasme otot atau tidak? Contohnya di ini pectoralis, kemudian sternocleidomastoid, kemudian intercostalis, kemudian ini serratus anterior, nah erector spine-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Setelah pemeriksaan ekspansi sangkar torak tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan primitus. Nah, pada pemeriksaan primitus itu kita merasakan getaran pada pasien. Contohnya seperti ini. Nah, untuk titik-titiknya ada di apikal, kemudian middle, dan lateral. Nah, untuk bagian apikal kita bisa merasakan getarannya dengan cara menyuruh pasien untuk bilang 99. Coba bilang 99. 99. Nah, begitu juga di bagian middle dan lateral. Sama, kita menyuruh pasien untuk bilang 99, kemudian kita rasakan getarannya. Kemudian di bagian belakang, nah, di tengkurap di sini bagian atas, coba bilang 99. Kemudian middle, lower, lateral. Nah, pada bagian pemeriksaan primitus ini kita bisa merasakan getaran saat pasien berbicara 99, seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi, di mana kita menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan pasien ketika inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk letaknya itu kita bisa per segmen atau per lobus paru-paru pasien.
Nah, untuk titik-titiknya itu di bagian titik yang pertama itu di bagian atas atau apikal ya, berarti dekat klavikulanya sini. Coba bernapas seperti itu. Kemudian titik 2 di sini bernapas. Titik 3 bernapas. Titik 4 bernapas. Titik 5 bernapas. Titik 6 bernapas. Jadi seperti itu. Kita bisa mengecek di bagian lapang paru sisi kanan dan kiri. Nah, ketika kita melakukan auskultasi, kita bukan hanya sekedar menempelkan stetoskop ke pasien, tapi kita juga harus memberikan instruksi seperti itu. Kemudian di bagian posterior sama seperti tadi. Nah, di bagian posterior ini ada 7 titik. Caranya sama seperti tadi. Coba tarik nafas. Nah, pada bagian ini diusahakan posisi pasien itu senyaman mungkin. Kemudian turun lagi untuk titik 2 sama, tarik nafas, hembuskan nafas. Titik 3, 4, 5, dan 6, 7 di bagian lateral. Nah, pada bagian ini, pada bagian auskultasi ini, kita mendengarkan suara napas pasien ketika ekspirasi dan inspirasi. Jadi seperti itu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi. Nah, untuk perkusi ini titik-titiknya sama dengan titik-titik auskultasi tadi, di mana di bagian anterior ada 6 titik, kemudian di bagian posterior ada 7 titik. Kemudian untuk pemeriksaannya adalah dengan cara mengetuk. Cara perkusi adalah saya coba di titik 2. Nah, ini tangan jari tengah ini kita tempelkan ke titik 2 pasien. Nah, kemudian kita ketuk seperti ini. Nah, suara inilah yang akan kita dengarkan. Nanti akan kita ketahui apabila ada keluar atau bunyi suara yang abnormal seperti itu. Kemudian titik 3, 4, 5, 6. Oh maaf, di sini bagian depan ini cuma sampai 4, kemudian 5, 6 di sini. Seperti itu. Kemudian di bagian posterior sama, cara mengetuknya juga seperti ini. Seperti itu. Yang kita dengarkan adalah bunyi ketukannya. Yang pertama itu posisikan pasien berdiri tegak. Lihat bentuk sangkar toraknya seimbang atau tidak. Terus yang kedua yaitu lihat pola napasnya. Yang ketiga yaitu lihat pola sangkar toraknya saat mengembang dan mengempis. Yaitu pengukurannya itu menggunakan middle. Yang pertama pengukurannya di bagian aplika. Bernapas, hembuskan, bernapas, hembuskan. Yang kedua yaitu pemeriksaan middle, bagian proses sideus, posisinya di sebelah sini. Ukur selisih saat bernapas dan menghembuskan napasnya. Coba bernapas. Terus pemeriksaan yang kedua yaitu bagian lower.
Coba bernapas. Bukan bernapas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan nebulizer. Yang pertama yaitu sediakan alatnya terlebih dahulu, dikarenakan tidak ada alatnya saya menggunakan seperti ini. Yang pertama yaitu posisikan pasien tidur senyaman mungkin. Yang kedua, berikan penjelasan kepada pasien, yaitu tujuannya untuk menghilangkan sesak nafasnya. Apakah Bapak bersedia? Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita masukkan obat pada alat nebulizernya. Lalu kita nyalakan mesinnya. Tunggu hingga mesinnya itu mengeluarkan uap. Lalu yang selanjutnya yaitu pasangkan masker nebulizernya. Posisikannya seperti ini. Contohnya ini, karena tidak ada pasien jadi menggunakan probando sendiri. Contohnya kayak gini. Tunggu obat itu sampai habis. Lalu rapikan kembali alat nebulizernya. Selanjutnya saya akan melakukan positioning pada pasien, yaitu agar supaya pasien itu tidak sesak napas. Posisinya yaitu semi volar, yaitu posisinya itu dengan setengah duduk atau bisa dari awalnya tiduran, yaitu belakangnya itu diganjal dengan bantal. Jadi si posisi pasien itu seperti ini nantinya.